Halo semua, salam sehat, salam hangat untuk semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai puisi dalam hubungan internasional. Puisi sebenarnya memiliki kekuatan untuk membantu aktor-aktor dalam hubungan internasional menjembatani berbagai perbedaan, baik itu perbedaan dalam identitas, perbedaan dalam budaya yang terjadi di lingkungan sosial maupun dalam politik global. Puisi juga bisa menjadi sebuah platform untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi politik ataupun menjadi sebuah platform untuk melakukan negosiasi dan alat diplomasi untuk mencapai sebuah resolusi konflik atau mencapai sebuah agenda-agenda perdamaian. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas ada 3 contoh puisi yang memberikan perspektif baru terhadap fenomena politik internasional. Puisi yang pertama ini cukup klasik, puisi The Wasteland yang ditulis oleh T.S. Eliot di tahun 1922. Ini adalah karya yang kompleks dan berlapis-lapis yang mencerminkan kekecewaan Eliot dengan keadaan dunia setelah Perang Dunia Pertama. Puisi ini terkenal dengan strukturnya yang terfragmentasi, penggunanya dari banyak suara dan bahasa yang tertulis di dalam puisi ini, dan juga kiasan-kiasan pada berbagai tradisi sastra dan budaya. Di tahun 1941, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat menggunakan The Wasteland ini, atau puisi The Wasteland ini sebagai alat dalam upaya propaganda, di mana kantor informasi perang di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai dan cita-cita Amerika menugaskan penyiar radio untuk menampilkan kutipan-kutipan puisi Eliot saat itu. Tujuan dari siaran radio ini adalah untuk menunjukkan keunggulan budaya Amerika dan untuk menyoroti cara-cara di mana masyarakat Amerika telah menghindari pembusukan sosial dan budaya yang dijelaskan Eliot dalam puisinya. Nah, siaran radio ini sukses menjadi alat propaganda bagi Amerika dan kemudian menjadi cikal bakal dari program The Voice of America yang dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai dan cita-cita Amerika kepada audiens internasional. Puisi ini, puisi dari Eliot, The Wasteland, dipandang sebagai simbol superioritas budaya dan intelektual Amerika dan membantu memperkuat gagasan bahwa Amerika adalah suara harapan dan kemajuan dunia. Lalu puisi berikutnya adalah puisi-puisi yang ditulis oleh Pablo Neruda. Pablo Neruda ini adalah pemenang Nobel dan juga pemenang Nobel di bidang sastra. Dia adalah seorang diplomat dan politisi dari Chile yang memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya dan identitas Chile di luar negeri. Puisi dari Pablo Neruda telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan karyanya telah dirayakan di seluruh dunia karena keindahan liriknya dan komentar-komentar politik dan sosialnya. Nah, selain keindahan dari puisi-puisi Pablo Neruda dilihat dari sisi sastra, dalam kaitan dengan hubungan internasional, puisi dari Neruda ini berperan penting dalam membangun jembatan antara Chile dan negara-negara lain. Sebagai contoh, puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia memainkan puisi Pablo Neruda yang terjemahkan dalam bahasa Rusia memainkan peran kunci dalam membangun hubungan diplomatik antara Chile dan Uni Soviet. Salah satu contoh dari puisinya itu yang berjudul adalah Canto General. Puisi ini diterbitkan pada tahun 1950 dan berisi tentang sejarah Amerika Latin serta tentang perjuangan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pada tahun 1965, Pablo Neruda diundang oleh pemerintah Soviet untuk menghadiri Festival Sastra Dunia di Moskow. Kehadiran Neruda dalam festival ini sangat penting karena pada saat itu hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Chile sedang dalam kondisi yang buruk. Namun, Pablo Neruda berhasil menjalin hubungan yang baik dengan para penulis dan pejabat Soviet selama festival tersebut. Selama kunjungan Pablo Neruda di Uni Soviet, Neruda membacakan puisi-puisinya termasuk beberapa bagian dari Canto General. Puisi ini sangat dihargai oleh para pejabat Soviet dan rakyat Soviet karena mereka melihat bahwa puisi ini menunjukkan persamaan antara kisah-kisah heroik dari rakyat Chile dengan rakyat Soviet.
Pada akhirnya, kunjungan Pablo Neruda ke Uni Soviet membantu memperbaiki hubungan diplomatik antara Chile dan Uni Soviet. Lalu, contoh lain yang menarik dari puisi Pablo Neruda adalah ketika Salvador Allende, presiden sosialis pertama Chile yang merupakan teman dekat Pablo Neruda, menunjuknya sebagai seorang duta besar Chile untuk Prancis pada tahun 1970. Selama Perang Sipil Spanyol, Neruda menuliskan sebuah puisi berjudul España en el Corazón, atau kira-kira terjemahannya Spanyol di dalam hati kami, untuk mendukung pasukan Republik Spanyol melawan pasukan fasis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco. Puisi ini menjadi simbol perlawanan dan solidaritas bagi orang-orang Spanyol selama perang, dan secara luas diidolakan di Spanyol oleh negara-negara lain. Dalam puisi itu, Neruda mengungkapkan kekagumannya pada orang-orang Spanyol dan keberanian mereka dalam berdiri melawan pasukan fasis. Dia juga meratapi hilangnya nyawa dan kehancuran yang disebabkan oleh perang. Salah satu kalimat yang terkenal dalam puisi ini adalah "No podrán detenerle la primavera", atau dalam bahasa Indonesianya, mereka tidak akan dapat menghentikan fajar, yang menjadi seruan bagi Republik Spanyol dan simbol harapan bahwa perjuangan mereka pada akhirnya akan menang. Puisi Neruda membantu meningkatkan kesadaran akan perang saudara Spanyol dan kekejaman kekuatan fasis, dan itu menjadi lambang perjuangan melawan fasisme dan penindasan. Puisi ini juga digunakan oleh pasukan Republik Spanyol untuk menginspirasi pasukan mereka dan meningkatkan moral selama konflik. Nah, satu lagi contoh puisi yang ingin saya bagikan adalah puisi dari penyair Palestina yang juga berbahasa non-Inggris, gitu, bahasa Palestina, yang berjudul, kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi A Thorn in My Heart, atau misalnya salah satunya, atau terjemahan yang lainnya adalah A Lover from Palestine. Nah, puisi ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Arab pada tahun 1966, dan sejak itu telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Puisi ini telah menjadi simbol perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel dan seruan bagi rakyat Palestina. Puisi ini bercerita tentang rasa sakit dan penderitaan rakyat Palestina, menggambarkan luka-luka yang ditimbulkan oleh pendudukan Israel di tanah mereka. Itu juga mengungkapkan rasa kehilangan mereka yang mendalam dan kerinduan akan tanah air dan tekad mereka untuk melawan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Lover from Palestine atau A Thorn in My Heart telah banyak dibaca dan digunakan di dalam demonstrasi politik di Palestina dan juga di seluruh dunia. Puisi ini telah sering dikutip oleh para pemimpin politik dan juga diplomat dalam pidato dan juga pernyataan terkait pada konflik Israel-Palestina. Pada tahun 1988, Yasser Arafat, pemimpin Palestina saat itu, membacakan bait dari puisi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Pembacaan puisi ini menarik perhatian dan perjuangan pada perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan kebutuhan akan perdamaian yang adil dan abadi di wilayah tersebut. Puisi ini sudah sering digunakan dalam upaya-upaya diplomatik untuk meningkatkan kesadaran dan tujuan Palestina membangun dukungan internasional untuk hak-hak mereka. Nah, itu tadi beberapa contoh puisi yang setidaknya bisa memiliki peranan, memberikan perspektif baru, dan juga membangun kekuatan baru dalam isu-isu politik internasional. Mudah-mudahan video ini atau diskusi mengenai puisi ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di episode dan video saya berikutnya.